Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam berbahagia untuk para peserta didik SMA swasta Budi Agung Medan. Nah, pada hari ini kembali lagi kita berada di podcast SMA swasta Budi Agung Medan. Tepatnya pada hari ini, pada tanggal 1 Oktober 2021, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Untuk itu, SMA Swasta Budi Agung Medan akan mengadakan podcast yang berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang mengangkat tema yaitu Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila tentunya. Nah, pada podcast hari ini di sini perkenalkan saya Bapak Leo Chandra Purba SPD yang akan memandu podcast pada hari ini, dan di sini juga saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang tentunya sangat handal di bidangnya. Yang pertama yaitu ada Bapak Apriyandi Adha SPD selaku guru sejarah SMA Swasta Budi Agung Medan, dan narasumber kita yang kedua yaitu ada Bapak Muhammad Idris SPD selaku guru pendidikan kewarganegaraan SMA Swasta Budi Agung Medan. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang waktu kita mulailah podcast kita pada pagi hari ini. Nah, di sini sudah ada Pak Apriyandi Adha. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Izin membuka masker. Oh iya Pak. Ibu. Sehat. Oke, alhamdulillah ya Pak, sehat ya. Di masa pandemi saat ini perlu menjaga kesehatan. Oke, good. Memang ya, kepada peserta ini juga jangan lupa ya untuk terus menjaga kesehatan, terutama saat kita saat ini terus berada di masa pandemi. Untuk itu kita terus menerapkan protokol-protokol kesehatan. Oke, Pak Apriyandi Adha ini selaku guru sejarah SMA Swasta Budi Agung Medan. Nah, pada hari ini kan kita sama-sama lagi memperingati tentang Hari Kesaktian Pancasila. Nah, tentunya para peserta didik ini, para peserta didik SMA Swasta Budi Agung Medan perlu mengetahui gitu lebih lanjut bagaimana sih bisa terlahirnya sejarah ini Pak, atau bagaimana sih peristiwa kesaktian Pancasila ini sehingga ditetapkan sebagai hari nasional setiap 1 Oktober kita memperingatinya. Mungkin Pak Apri bisa menjelaskan Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Leo selaku MC dan juga guru di SMASBA Budi Agung Medan. Untuk sejarah daripada hari lahirnya Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila ini tepat 56 tahun Pak Leo. 56 ya Pak ya. Kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila dihitung sejak 1965 pada tanggal 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila ini tidak lepas dari sejarah yang bisa saya katakan sejarah kelam lah bagi bangsa Indonesia. Karena pada saat itu terjadi yang namanya Gerakan 30 September atau lebih kita kenal dengan 30 SPKI. Setiap tanggal itu kita selalu nonton. Bahkan tadi malam juga disiarkan lagi film tentang Gerakan 30 September SPKI itu. Kita saksikan bersama-sama bagaimana kronologi daripada kejadian yang kita bilang sebagai sejarah kelam lah untuk bangsa kita ini. Dari kejadian itulah muncul bagaimana mewujudkan dasar negara yang sudah kita bentuk sejak kemerdekaan Indonesia tahun 45 itu bisa bertahan hingga saat ini. Padahal kalau kita lihat dari sejarahnya itu, hari daripada kesaktian Pancasila ini adalah pada masa tahun 65 itu sedang digoyang-goyangnya oleh paham yang disebut dengan paham komunis, di mana paham itu muncul untuk menggantikanlah paham daripada dasar negara kita yaitu Pancasila. Dengan kita yang masih melekat jiwa Pancasila tersebut hingga saat ini bisa bertahan. Untuk tahun 65 sendiri, gerakan 30 September itu terjadi banyak sekali teori yang mengatakan bahwasannya gerakan itu terjadi akibat daripada perpecahan. Perpecahan ya Pak ya. Perpecahan daripada internal dari Angkatan Darat sendiri. Itu ada jurnal ataupun dari Paper Corner University menyatakan hal tersebut. Yang kedua ada teori tentang CIA. Ikut terlibatnya CIA dalam gerakan 30 September. Yang selanjutnya ada juga teori yang menyatakan bahwasanya ini adalah teori chaos. Teori chaos ini adalah bagaimana ada yang terjadi itu tidak ada faktor tunggal,
Jadi terjadinya 30 September ini dari semua faktor, baik dari angkatan darat, baik dari segala elemen lah. Bahkan ada yang menyebutkan presiden kita terlibat pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Tapi teori-teori tersebut pun sejak saya masa kuliah dulu Pak Leo, itu tidak bisa terjawab hingga saat ini. Hingga saat ini Pak? Ya, tapi momen yang paling penting itu adalah gimana Pancasila yang berapa kali diobrak-abrik, bahkan tahun 65, tahun 48 juga terjadi pemberontakan di Madiun, tetap bertahan, tetap eksis. Itu poin pentingnya. Banyak negara di dunia menganut berbagai paham dasar negara, Pak, liberal, komunis. Tapi kita sendiri yang berbeda, yaitu negara dengan dasar Pancasila. Oleh karena itulah Hari Kesaktian Pancasila ini kita peringati untuk memperingati sejarah itu, agar tetap muncullah rasa nasionalisme di kalangan pemuda ataupun di kalangan kita semua lah sebagai warga negara Indonesia. Iya. Itu Pak Leo, saya rasa makanya muncullah hari 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila ya Pak. Jadi tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Apri bahwasannya pada tanggal 1 Oktober ini kita memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sekaligus untuk kita mengenang atau kembali mengingat peristiwa atas kekejaman G30 SPKI. Iya, dan tidak lupa juga Pak Leo, dalam gerakan 30 September itu banyak jenderal kita yang meninggal. Iya ya Pak Ada ya. 6 jenderal dan 1 perwira. 6 jenderal, 1 perwira. Yang dikubur di dalam kawasan Lubang Buaya. Itu nama daerah Lubang Buaya, nama daerah. Dikuburlah mereka jadi satu di dalam situ. Oh itu Pak, Lubang Buaya itu maksudnya itu nama daerahnya Nama Lubang daerah, Buaya? itu nama desa. Oh bukan lubangnya itu tempat buaya bukan ya Pak ya? Oh jadi selama ini bagi para peserta didik yang mungkin berpikiran bahwasannya para jenderal tersebut dimasukkan ke Lubang Buaya itu nama tempat ya Pak ya? Nama daerah, bukan lubang itu adalah tempat buaya, bukan seperti itu konsepnya Pak. Oke, berarti ada ilmu baru nih yang kita dapatkan ya kepada para peserta didik SMA Swasta Budi Agung Medan, bahwasannya para jenderal dimasukkan ke Lubang Buaya karena lubang tersebut tempatnya di kawasan. Nah, yang nama tempatnya, nama daerahnya adalah Lubang Buaya. Dan di situ juga kalau kita main-main ke sana itu sudah dibuat monumen ya, monumen Kesaktian Pancasila. Itu ada patung 7 jenderal di situ, 6 jenderal dan 1 perwira dibuat itu. Jadi itulah momen atau tugulah kita bilang untuk mengingat daripada ya, Pak, ya. sejarah G30 SPKI. Kalau bicara tentang G30 SPKI ini dari dulu-dulu sudah ada sebetulnya gerakan paham-paham komunis, dan sekarang di negara kita ini tidak perlulah kita itu mengenal paham-paham lain, cukup Pancasila saja. Pancasila saja. Pancasila itu sudah semuanya menyeluruh, ada ketuhanan di dalamnya, ada kemanusiaan yang ada dan berada, persatuan, menganut paham persatuan. Saya rasa itu sudah kompleks, sudah sangat kompleks untuk kita jadikan sebagai dasar negara. Berarti Pancasila harga mati gitu ya? Harga mati. Pancasila harga mati. Nah, jadi Pancasila kita harga mati. tidak perlu lagi ya Pak mengganti perlu. paham-paham kita Paham-paham. dengan paham yang lain, Iya. cukup dengan Pancasila yang didirikan oleh negara kita. Karena sudah sangat kompleks itu. Oke, terima kasih kepada Pak Apriandi yang menjelaskan tentang sejarah lahirnya Hari Kesaktian Pancasila yang setiap tahunnya kita peringati pada tanggal 1 Oktober. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Apriandi bahwasannya kita sebagai bangsa Indonesia tidak perlu lagi lah untuk mengganti paham-paham kita dengan paham-paham yang lain. Karena apa? Karena paham Pancasila ini sudah sangat mendasar dan sudah meliputi segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan Pancasila ini, di sini juga sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Idris SPD selaku guru PKN SMA Swasta Budi Agung Medan. Nah, untuk Pak Idris mungkin bisa Pak menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Pancasila, sehingga memang Pancasila inilah yang benar-benar harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi landasan hidup kita. Oke, mungkin Pak Idris bisa Pak menjelaskan Pak. Iya, terima kasih ya Pak Leo atas waktunya. Jadi tadi sebenarnya udah sangat singkat, padat, jelas dan terukur oleh Pak Apriadi Adaha ya mengenai latar belakang bagaimana diperingatinya Hari Kesaktian Pancasila. Jadi yang mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan dari Pak Leo tadi, mungkin ada tambahan dari saya sedikit.
nanti anak-anak Bapak ini harus bisa membedakan ya Pak Leo ya. Iya, Pak. Hari kesaktian Pancasila yang kita peringati tanggal 1 Oktober ya Pak dengan hari lahirnya Pancasila. Hari Itu lahir berbeda. Pancasila. Oh, berbeda ya, Pak ya? Beda. Oh, iya. Kalau dia yang sekarang kita peringati ini itu namanya Hari Kesaktian Pancasila. Lalu kalau dia yang 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila. Kalau yang hari ini kita peringati yang seperti yang dibilang Pak Apri tadi, kita memperingati bahwa Pancasila tetap eksis sebagai ideologi negara kita. Nah, itu dia. Kalau yang 1 Juni sebagai hari lahir kita memperingati bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara dan sah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke, berarti kita harus memahamkan juga kepada para peserta didik kita bahwasannya ada perbedaan antara hari lahir dengan hari kesaktian Pancasila. Jika hari lahir Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni, sedangkan hari kesaktian pada tanggal 1 Oktober. Oke, Pak Idris. Terima kasih Pak atas wawasan dan ilmu baru yang mungkin ya dapat kita terapkan atau mungkin pemahaman kita yang harus kita dudukkan seperti itu. Iya, kalau kita lanjut kembali bahwa memang Pancasila ini memang harus kita tanamkan di dalam sanubari kita lah kita bilang kan, dalam diri kita masing-masing, termasuk memang yang sekarang lagi boomingnya ini adalah anak-anak kita nih Pak Leo, yang generasi milenial ini. Generasi milenial yang kita anggap bahwa generasi ini generasi yang wah luar biasa kan, tahu segala macam informasi, semua jenis ilmu, tapi terkadang dia tidak bisa memilah-milah mana itu yang baik atau yang tidak baik. Jadi penanaman rasa cinta tanah air, rasa Pancasila tadi harus tertanam di dalam sanubari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai warga negara Indonesia ataupun nanti anak-anak Bapak sebagai pelajar itu bisa terus mempertahankan keeksistensian Pancasila di negara Indonesia. Jadi yang dibilang Pak Apri tadi betul. Jadi nanti rongrongan yang disebut PKI tadi Pak Leo itu nggak hanya tahun 65. Dari dulu sudah ada rongrongan untuk merubah itu dan sampai sekarang itu ada. Kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang? Ya kita anggap saja memang generasi-generasi sebelum kita ini mempertahankan kuat. Dia langsung mempertahankan NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Nggak akan ada perubahan bagaimanapun caranya. Jadi tidak bisa lagi berubah. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, titik. Nah ini dia, ya kan. Jadi kalau tadi dibilang ada pemahaman-pemahaman dari luar, apapun ideologinya itu tidak menjadi bagian negara kita. Jadi ideologi kita tetap satu, ideologi Pancasila. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya berikan. Nanti tambahan nanti boleh nanti Pak Apriyadi menambahkan sedikit mengenai Pancasila nanti. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Idris SPD atas penjelasannya terkait dengan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara kita. Nah, tadi Pak Idris juga sudah menjelaskan apa perbedaan antara hari lahir dengan hari kesaktian Pancasila. Oke, kepada para peserta SMA Swasta Budi Agung Medan, harapannya apa hal-hal yang telah disampaikan oleh para narasumber dapat dipahami sehingga menjadi suatu wawasan baru ataupun pemahaman yang selama ini pemahamannya mungkin ya kan Pak agak sedikit berbeda atau selama ini yang menyamakan antara hari kelahiran dengan hari kesaktian Pancasila. Sekarang sudah dapat pemahaman baru nih bahwasannya hari lahir dengan hari kesaktian berbeda loh gitu. Iya, kita memperingati juga berbeda ada yang ya kan Pak bilang ya? sama itu Pak Leo kan Ada kemarin. ya? Anaknya bilang oh ini sama Pak, hari lahir dengan hari kesaktian sama ya kan. Berbeda, Padahal ya, itu sangat berbeda ya Pak, sangat berbeda. Oke. Karena Pancasila itu Ya, sendiri Pak Leo itu lahir dari berbagai tokoh yang dirumuskan, baik Pak Soekarno, bahkan situ ada Muhammad Yamin segala macam lah itu di situ Ahmad Subarjo menyusun itu. Jadi Pancasila yang dibentuk hingga saat ini yang terus kita eksiskan ini ternyata dikonsep oleh tokoh-tokoh hebat. Iya. Jadi betul. dari situlah kita bisa melihat bahwasanya sudah matang lah dasar negara kita ini. Iya. Makanya saya harap kepada anak bapak sekalian, anak warga daripada SMA Budi Agung, Pancasila ini udah harga mati. Itulah yang perlu kita tanamkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Pancasila sudah sangat, konsepnya sudah sangat bagus Iya. Pak. Bagus sekali dah. Matang untuk diterapkan menjadi dasar negara. Karena kita sendiri berbeda. Iya. Negara lain mungkin Cina menerapkan dengan komunisnya, Vietnam dengan komunisnya, Amerika dengan liberalnya, kita sendiri yang berbeda.
kita berbeda dari semua negara yaitu Pancasila. Dan satu lagi mungkin Pak Peri saya tambahkan ya kan. Jadi di negara kita ini ya kan, kalau mungkin di sistem amandemen undang-undang dasar itu baik pasal-pasal itu bisa dirubah, bisa di amandemen. Bisa. Tapi satu yang nggak bisa dirubah Pak Leo. Apa itu? Pancasila, Pancasila. dasar negara dan pembukaan undang-undang dasar 1945 itu dia bisa rubah. Dalam arti katanya Pak Leo dan Bapak sekalian, ya kan? Kalau itu berubah satu huruf saja, maka kemungkinan berubah nama negara kita. Nah, itu dia. Jadi ini harus menjadi penekanan kepada anak-anak didik kita supaya mereka harus menumbuhkan cinta tanah air tadi, cinta Pancasila, dan memang ini negara kita NKRI harga mati. NKRI harga mati. Oke. Berarti tadi yang disampaikan oleh Pak Idris bahwasannya untuk undang-undang itu bisa saja diamandemenkan. Bisa, Namun amandemen. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh Bisa untuk diubah karena itu sudah menjadi ketetapan dan sudah menjadi ideologi dasar negara Indonesia. Oke, tentunya seperti itu. Suatu memang saat kita mempelajari tentang Pancasila ini tentunya akan tumbuh juga ya kan Pak, rasa nasionalisme dalam diri kita. Tentu. Rasa memiliki Indonesia ini gitu. Karena kalau bukan kita lagi yang merasa kita memiliki Indonesia, siapa lagi gitu ya Pak ya? Betul. Terutama para peserta didik kita nih yang saat ini berada pada generasi Z, generasi milenial yang sangat melek terhadap digital ya Pak ya. Nah, segalanya bisa diakses. Globalisasi. Apapun yang mau dilihat bisa dilihat. Apapun yang mau diakses bisa diakses. Maka dari itu perlunya saat ini kita sebagai seorang pendidik, kemudian juga kepada para warga sekolah, tentunya kita adalah kaum intelektual untuk benar-benar menanamkan cinta tanah air dan menanamkan Pancasila ini kepada seluruh masyarakat, kepada setiap lapisan di lingkungan kita. Agar apa? Agar mereka mengetahui bahwasannya kita memiliki Pancasila, kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah sangat baik ya Pak ya, sangat baik untuk mengatur keberjalanan di negara Indonesia ini. Benar sekali Pak Leo. Benar sekali. Karena Ya, Pak. negara ini dibentuk dengan dasar perjuangan yang sangat berat. Ya Pak ya. Saya selaku guru sejarah, saya walaupun tidak hidup di masa itu Pak Leo, Ya, Pak. tapi ketika saya mendengar lagu Indonesia Raya, saya berasa seperti, wih, begitu hebatnya perjuangan para pahlawan dulu. Mungkin ketika saya hidup masa itu, mungkin saya belum sanggup berjuang. Benar. Karena banyak sekali haluan atau rintangan yang dihadapi negara kita ini hingga saat ini sudah merdeka, alhamdulillahirobbilalamin. Banyak sekali rintangan, bahkan dari luar, dari dalam sendiri pun pemberontakan segala macamnya tetap bisa kita lalui bersama. Kunci dari itu adalah persatuan yang sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Dan mungkin Pak Leo juga kan, kita sebagai generasi yang mungkin sudah lama akan tua juga, dan nanti anak-anak kita ini ya, sebagai generasi milenial ini yang mempunyai tugas beban berat apa melanjutkan perjuangan ini. Perjuangan itu ya Pak iya. ya. Perjuangan. Jadi kalau dia perjuangan itu, para pendahulu kita ini cuman melawan bangsa lain, Belanda, Jepang dan lain, tapi kita Ya, Pak. melawan bangsa sendiri untuk mempertahankan tadi NKRI ini. Jadi ada pepatah bilang mempertahankan lebih sulit Daripada memperjuangkan. Itu dia. Kata Pak Idris ini saya Iya. ingat sekali itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Presiden pertama kita Oh iya, Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno. Oke, Pak. dalam pidatonya di lapangan Ikatan. Iya, benar sekali. Perjuanganku tidak sulit karena harus mengusir penjajah. Penjajah. Perjuanganmu yang lebih sulit karena harus melawan bangsa sendiri. Iya. Itulah luar biasa sekali ya. Makanya kita itu perlu menanamkan nilai persatuan. Iya. Di dalam Pancasila udah ada nilai persatuan diletakkan di situ sehingga udah kompleks sekali. Udah kompleks Iya. ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Idris dan Pak Apri, Pancasila memang tidak perlu lagi ya Pak untuk diubah ya Tidak Pak ya. perlu. Sudah sangat kompleks dan Harga sudah mati. sangat mencakup seluruh kehidupan. Iya, seluruh seluruh aspek aspek. ya Pak ya. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu jua seperti Iya. Bhinneka Iya, Tunggal Pak Ika. Ika. Jadi rasa persatuan kesatuan tersebut harus terus kita tumbuhkan, jaga. harus kita jaga. Ya, jadi seperti itu ya kepada anak-anak Bapak para peserta didik SMA Swasta Budi Agung Medan, bahwasannya kita harus selalu meningkatkan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, dan tentunya kita harus mencintai negara Indonesia dengan berlandaskan Pancasila. Oke, mungkin ini untuk Pak Apri atau Pak Idris nih,
saya ingin bertanya terkait ini. Para peserta didik kita kan sekarang yang seperti kita sampaikan tadi bahwasannya generasi Z, generasi milenial. Mungkin dari Pak Apri atau Pak Idris ada nggak gitu tips atau trik bagaimana sih caranya agar para peserta didik kita terus tumbuh atau bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya. Seperti apa contohnya? Misalnya pada sila pertama itu seperti apa sih contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Agar apa? Agar nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini terus-menerus dilakukan gitu, Pak. Sehingga terbiasa untuk menjunjung tinggi rasa persatuan ini gitu. Mungkin dari Pak Idris atau Pak Apri? Mungkin kalau Ya, dari Pak saya kan Pancasila itu harus dipahami Pak Leo. Harus dipahami. Mungkin kita pahami dulu 5 dasar dari Pancasila tersebut. Misalnya Pak Leo kan, sila pertama lah kita bilang kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau di sini kita bicara ketuhanan yang Maha Esa ini, kita sebagai warga negara yang harus hidup di Indonesia itu wajib memiliki agama misalnya kan, itu agama. Tapi substansinya adalah kita yang punya banyak 5 agama ini harusnya menghargai. Ketika nanti yang Muslim atau yang Islam itu beribadah, yang non Muslim, yang Kristen, Hindu, Buddha itu menghargai. Begitu sebaliknya, ketika yang Nasrani atau yang Kristen atau Hindu, Buddha dan lain-lain mereka beribadah, kita menghargai mereka, tidak mengganggu. Yang hari ini terjadi adalah itu banyak sekali isu-isu hoax, isu-isu sara yang mengkaitkan suku, agama dan ras. Ya kan, kita nggak usah bilang di mana tempatnya, banyak sekali terjadi ketika bulan puasa, misalnya kan. Ada yang mengganggu mengatasnamakan agama lain, membom misalnya, merusak ke ibadah dari agama mereka gitu kan. Dan sebalik juga ketika nanti tanggal 25 Nasrani atau Kristen tadi mengadakan kebaktian Natal ya kan, dibilanglah ini agama ini yang membuat kerusuhan. Itu sebenarnya yang ada tadi itu adalah orang-orang yang mungkin yang memang untuk merongrong tadi keutuhan NKRI tadi, memecah belah tadi. Dan selanjutnya gitu sebenarnya, mungkin yang sila kedua, sila ketiga kita pahami dulu satu persatu. Persatuan tadi kan, persatuan Indonesia tadi sila ketiga, bahwa kita berbeda ya Pak Adha ya, dari mulai Sabang hingga Merauke, tapi kita harus bersatu. Dan begitulah seterusnya, kita pahami dulu lah Pancasila itu secara mendasar, baru kita terapkanlah di kehidupan kita masing-masing. Ya, mungkin dari Pak Daha gimana kira-kira tuh? Ya, di masa kita yang saat ini kita kenal dengan istilah 4.0, di mana akses semua bisa didapatkan. Betul. Ya. Saya melihat secara tidak langsung kita itu sudah menerapkan ya sebetulnya Pancasila itu. Ya. Seperti kita itu sering beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Terus kita itu ketika ada orang susah kita sering menolong. Itu bagian daripada sikap-sikap Pancasila sebenarnya. Betul. Cuman yang jadi masalah itu adalah ketika adanya segelintir orang mungkin atau sekelompok orang yang ingin merusak itu, menjatuhkan akhlak kita, merusak akhlak dari berbagai macam cara. Mungkin kalau dulu kita itu melawan penjajah dengan cara berperang, sekarang mungkin kita melawan penjajah dengan cara merusak pemikiran. Merusak pemikiran ya Pak ya. Untuk anak bapak generasi muda, marilah untuk terus mengingat perjuangan bangsa, terus mengingat dasar negara kita, agar kita tidak mudah untuk dirasuki, dimasukkan pemikiran-pemikiran yang radikal, sehingga negara kita ini akan terus berkembang. Saya kemarin tuh sempat melihat bahwasanya ada isu bahwasanya negara ini akan pecah, akan bubar. Saya sangat sedih sebetulnya, karena untuk mewujudkan negara ini butuh perjuangan yang panjang. Kenapa kita sudah merdeka malah membuat isu untuk menjadikan negara yang bubar? Itu sangat menyedihkan bagi saya. Untuk itu yuk anak-anak bapak, khususnya SMA Budi Agung, untuk kembali melihat nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kesatuan atau persatuan rakyat Indonesia. Itu saja sih paling. Intinya tetap NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Oke, baik, terima kasih ya kepada Bapak Apriyandi Adha SPD dan Bapak Muhammad Idris SPD atas penyampaian pada podcast pagi hari ini. Sama-sama. Di mana dari yang disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi, bahwasannya kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasannya Pancasila ini sudah sangat baik dalam menjadi suatu ideologi negara kita, yaitu negara Indonesia. Di dalam Pancasila yang terdapat 5 sila sudah sangat mencakup segala aspek kehidupan. Jika kita terapkan Pancasila ini, maka Indonesia seterusnya atau kedepannya tetap damai. Yang perlu kita hindari adalah
pemikiran-pemikiran atau isu-isu yang dapat memecah belahkan negara kita. Oke. Jika kita tetap memegang teguh Pancasila, maka akan tumbuh rasa persatuan dan kesatuan dalam diri kita. Tentunya juga akan meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri dari kita atau para peserta didik juga, ya kan Pak? Iyalah. Oke. Mungkin sampai disitulah podcast kita pada pagi hari ini. Terakhir nih Pak untuk Pak Apri dan Pak Idris, bisa mungkin closing statement nih atau sepatah dua kata yang bisa disampaikan kepada peserta didik kita untuk sebagai pengingat mereka bahwasannya Pancasila ini penting loh, gitu Pak. Penting untuk dipahami atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti closing statement aja Pak ya. Oke, mungkin dari Pak Apri dulu Pak yang bisa disampaikan Pak. Closing statement saya ambil dari tokoh perjuangan yaitu Insinyur Soekarno. Bahwasannya dia pernah mengatakan seperti ini, aku ingin beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah itulah pentingnya pemuda bagi masa saat ini. Oke, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan seluruh dunia. Oke, itu pentingnya pemuda, peran pemuda ya Pak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin Pak Idris bisa Pak closing statementnya Pak. Kalau saya mungkin saya ambil dari Presiden Amerika ini ya, Abraham Clinton itu nggak salah namanya. Abraham Clinton yang mengatakan jangan kau tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi kau tanyakanlah apa yang sudah kau berikan kepada bangsa dan negara. Luar biasa kali closing statement dari Pak Idris ya, yang mengambil dari Bapak Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Jangan kau tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu lakukan terhadap negaramu. Oke, mungkin sampai disitulah podcast tentang Hari Kesaktian Pancasila kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Apriandi Adha SPD dan Bapak Muhammad Idris SPD atas waktunya yang telah memberikan pemahaman baru ataupun wawasan baru kepada kita semua. Mungkin sekianlah podcast ini. Saya selaku moderator yang memandu podcast pagi hari ini memohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam membawa acara podcast kita pada pagi hari ini. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga keutuhan NKRI, tetap jaga sikap nasionalisme kita. Karena apa? Karena Pancasila adalah harga mati. Indonesia tumbuh berlandaskan Pancasila.